Halo guys, balik lagi ke channel CJM dan ini adalah video tradisi kita tahunan, video ulang tahun CJM ke-8 karena ini adalah tanggal 7 April 2022. Jadi, seperti biasa, setelah gue nonton video tahun lalu, jadi seperti biasa gue tuh kalau misalnya mau bikin atau mau nge-record video ulang tahun CJM, perayaan kecil-kecilan untuk mengingat masa-masa gue dulu awal mulai, gue pasti nonton video tahun sebelumnya. Tapi barusan saya nonton, BTW ini baterai kamera gue kayaknya ntar bakal habis. Jadi ini gue sebenarnya recordnya double, Pak. Di PC juga nge-record pakai webcam biasa. Cuman ini kan kualitasnya lebih bagus kalau di sini kan. Ntar kita lihat lah. Kalau habis ntar gue ganti. Lagi ngecas juga soalnya baterai satu lagi. Jadi saya tadi masa ngerasanya ininya ini Pak, geli-geli gitu loh. Masa dalam setahun gue ngedenger omongan gue sendiri tahun lalu. Cringe bangsat. Tidak tahu apa yang terjadi dengan saya setahun terakhir, tapi jelas berarti ada yang berbeda dong. Kalau misalnya gue udah ngerasa tahun lalu omongan gue, apaan sih, kenapa sih lu ngomong kayak gitu? Udah gitu si bangsat goblok tahun lalu bikin PR. Jadi nanti saya mesti, abis dari sini gue mesti nge-react ke video gue tahun lalu. Karena di tahun lalu itu saya bikin semacam kayak pesan gitu Pak. Jadi ada pesan yang memang tahun lalu gue omongin buat gue di tahun ini. Jadi nanti kita akan ke situ. Tapi ya, jadi 8 tahun CJM. Mungkin tidak semua dari Anda tahu bahwa channel ini usianya sudah 8 tahun. Gue udah mulai nge-YouTube sejak tahun 2014. Di about tab namanya itu about nggak sih channel? Ya ampun, itu gue nggak tahu. Pokoknya di tab deskripsi channel YouTube CJM sebenarnya itu tulisannya tuh 8 April. Tapi itu tuh kayaknya memang karena perubahan waktu tuh gimana gue nggak ngerti. Harusnya 7 April. Jadi pertama kali gue bikin channel itu 7 April 2014. Sekarang 7 April 2022 berarti 8 tahun kan. Jadi panjang Pak. Udah sejauh itu. Tapi ya perkembangan subscriber lu gak bisa bandingin sama channel lain. Ini bakal banyak hal-hal yang buat lu warga CJM yang udah subscribe 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun terakhir, kayak ini orang ngomong diulang-ulang terus. Karena ya gue akan pasti selalu ngulang hal-hal ini gitu loh ketika gue ngebahas soal perjalanan gue sejauh ini kan. Tapi gue akan mencoba semaksimal mungkin supaya nggak terlalu banyak yang diulang-ulang. Jadi intinya pokoknya udah 8 tahun. Channelnya juga masih cuman 229.000 subscribers. Nggak bisa dibandingin sama channel-channel besar lainnya. Tapi tahun ini gue apa ya, kalau misalnya ada sesuatu ya, ini BTW ini bakal isinya begini doang Pak. Jadi Anda jangan expect tiba-tiba ada, wah, giveaway iPhone 12. Enggak ada. Jadi kalau misalnya Anda nyari giveaway, silakan ke channel lain, tidak di sini. Tidak di giveaway. Saya tidak akan bikin giveaway. Jadi di sini emang saya cuma bakal ngomong doang dan ya ini Anda denger yang ini. Oke. Jadi perjalanan panjang yang kalau misalnya gue lihat setahun terakhir bener-bener ada sesuatu yang terjadi dalam diri gue gak ngerti apa. Salah satunya tadi itu, gue ngerasa banyak hal yang tahun lalu gue omongin yang kayak ya begini, ini geli gitu, kayak aneh gitu loh, kayak ya udah kayak beda gitu loh. Cara pikir gue, pola pikir gue tuh, sudut pandang gue tuh udah beda dari pernah setahun doang loh, bener-bener tahun lalu 7 April 2021 berarti. Gue nggak tahu lu notice atau enggak perubahannya. Gue nggak tahu apakah lu juga berasa dari mungkin cara gue ngomong yang tentu saja akan menggambarkan pola pikir gue atau proses gue, atau dari beberapa pengambilan keputusan gue kalau misalnya gue bikin konten atau gimana. Gue nggak tahu. Tapi ada sesuatu yang berubah. Gue belum bisa point out apa nih sesuatunya. Tapi gue seneng, gue happy. Terutama setahun terakhir, karena semakin maksudnya gue udah 8 tahun kan. Gue udah melewati masa-masanya, ini terutama buat penonton baru, gue udah melewati masa-masanya ngonten, mencoba buat menahan diri dan jadi, ini BTW itu kalau gue pakai kacamata pasti mantul banget ya, jelek banget. Gimana nah? Ini sesuatu yang gue masih belum juga, PR gue yang sebenarnya harusnya udah gue lakukan, belum juga. Soal ini, kamera, ya ampun, ini Canon G700 gue udah beli dari kapan Pak? Saya dari awal beli udah bilang, saya akan belajar menggunakan kamera. Saya akan belajar lighting supaya nggak, ini mantul-mantul begini. Apa ini? Mantul-mantul kacamata. Ini kan pasti kan kalau misalnya orang sinematografi, orang fotografi, videographer, orang-orang yang ngerti soal pengambilan gambar kan pasti ngerti gimana cara tahu posisi yang tepat untuk taruh lightingnya gitu loh. Iya nggak sih? Karena ini nggak bentar. Kalau saya begini, masa gue sepanjang video mesti begini ngomongnya?
Itu aja belum gue kerjain. Tadi gue lagi mau ngomong apa lagi. Dan ya, saya masih pikiran dan jalan gue kan gue ngomong gak pakai skrip kan. Jadi kayak gue ngomong keluar dari apa yang ada di otak gitu loh. Masih kadang-kadang suka kayak gue lagi menuju ke suatu topik, tiba-tiba gue nggak fokus ke alih di sini, muter-muter, gue lupa buat balik ke sono atau lupa buat menuju ke sono. Jadi kadang-kadang gue tuh semakin lama tuh gue makin nyadar tau itu tuh gue nggak tahu itu masalah atau enggak ya. Tapi maksudnya kalau misalnya kita ngomongin soal public speaking, tentu saja itu penting untuk bentar ini kenapa mati ya? Halo cek 1 2. Oke ini kameranya masih jalan sih. Oke, wait. You cannot use this function while the camera is recording. Oke, yang penting gue udah nge-record di webcam. Jadi ntar kalau misalnya mati ya udah. Gue nggak tahu itu masalah atau enggak. Tapi harusnya kan kalau misalnya lu public speaking kan ya salah satu poin plusnya adalah ketika lu bisa menyampaikan poin yang mau lu sampaikan, yang dulu siapin sebelum lu maju dan ngomong di depan umum, dan tidak berbelit-belit sehingga orang bisa ngerti, bisa nangkep poin lu. Iya kan? Itu kan intinya gitu loh. Gua semakin lama makin nyadar bahwa itu masalah gue. Karena gue muter-muter terus. Kalau misalnya ngomong, contohnya sekarang, ini saya lagi muter-muter karena saya lagi lupa tadi mau ngomong kemana. Jadi perjalanan panjang, setahun terakhir gue happy, banyak yang berubah. Meskipun ya lu nggak terlalu ngeliat kali di sini karena masih PC masih sama, belum berubah. Terus kayak masih PS5-nya yang sama juga kayak waktu itu pertama kali gue beli. Cuman yang berbeda tentu saja ini baru banget Pak, baru beli laptop. Kemarin sempet diskusi sama warga juga nanya laptop apa yang bagus untuk gantiin laptop merah Legend. Jadi setelah bertahun-tahun laptop yang gue pakai sejak kuliah, laptop yang gue pakai buat nge-record 2000 video CJM yang awal, enggak 2000 banget sih, kayaknya di bawah 2000 seribuan, tapi tetap aja banyak banget. Itu sudah dipensiunkan sekarang karena sudah ada laptop baru gitu. Dan kebetulan emang bakal sangat berguna karena ya tahun ini nggak tahu kenapa gue juga ngalir aja gitu, tapi gue memutuskan untuk kayak gue butuh suasana baru, gue butuh nggak diem di sini aja. Kebetulan juga pandemi kan udah lumayan lah, mesti kayak kita juga udah boleh kemana-mana segala. Kalau misalnya nggak boleh, tentu saja saya akan menuruti aturan pemerintah. Tentu saja kayak waktu itu pas pandemi awal ya gue di rumah aja gitu loh, dan kayak ya udah bikin konten segala macam kan. Tapi intinya salah satu yang baru untuk sekarang tahun ke-8 adalah laptop. Tapi urusan yang lain ya gue masih manusia yang sama, yang bikin kontennya juga masih FIFA Career Mode, meskipun banyak selingannya tahun ini kan, karena yaitu salah satu dari kayak gue mencoba buat explore segala macam, main FIFA Mobile, game yang ya, gue nggak pernah ngebayangin gue bakal main game mobile dan jadi konten YouTube gitu loh. Maksudnya kayak oke, sekali-sekali nggak masalah, tapi nggak untuk jadi konten bener-bener konten gitu kan. Iya, gue baru nyadar kalau misalnya ternyata yang kamera sini nggak masuk, berarti aneh banget ya, karena mata gue dari tadi ke kamera bukan ke webcam. Webcam sini, kamera sini. Tapi ya sudah, tidak apa-apa. Kayak gitu-gitu kan. Tapi ya yang penting balik lagi happy. Jadi tahun ini pun gue kan biasa bikin tuh kayak tahun 2021 ada temanya lah, tema besar yang kayak gue bikin doang sendiri sih. CJM 2021 Talk Less Do More. Muncul CJM berbagi, dan gue baru nyadar ternyata CJM berbagi tuh pas gue bikin video ini 2021 7 April tahun lalu persis, ternyata belum ada Pak. Jadi ya gue lupa kapan CJM berbagi itu benar-benar dimulai. Sebenarnya harusnya gue ingetin karena itu tanggal berdirinya CJM berbagi kan. Tapi kalau misal dihitung-hitung sekarang, dan ini juga angka yang gue baru sadari barusan gitu loh, karena gue baru nyadar ternyata umurnya belum genap setahun CJM berbagi. Kita udah kayaknya udah bisa bilang lebih dari 100 juta kan kita berarti. Karena untuk yang waktu itu gue bikin campaign pandemi, untuk yang kita bagi-bagi sembako ke PKL sama pokoknya yang di jalanan gitu, itu kan 40 jutaan. Sedangkan sekarang lagi masih jalan campaign CJM berbagi yang buat nanam bibit pohon buat penghijauan Indonesia, itu udah 50 juta lebih. Belum ditambah yang waktu itu untuk yang korban bencana segala macam gitu. Jadi kayaknya safe to say udah lebih dari 100 juta. Gila, maksudnya nggak kebayang gitu loh, bahwa saya nih, gue nggak ngapa-ngapain, gue cuma nyediain platform, gue cuman ngasih atau nyalurin aja dari elu. Meskipun memang kadang-kadang gue suka bikin, kayak waktu itu gue main Ultimate Team. Kalau kebobolan gue nyumbang 10.000 per kebobolan. Terus ujung-ujungnya kan jadi banyak jutaan kan, karena saya goblok mainnya kan. Tapi itu jadi istilahnya jadi berkah buat orang lah, kegoblokan gue gitu loh. Terus kayak penjualan jersey Forest Green Rovers juga gue udah bilang bahwa gue akan taruh masukin ke campaign yang sekarang masih berjalan. Jadi ada dari gue kontribusinya, tapi sebenarnya itu gue cuma nyalurin, gue cuma nyediain wadah. Jadi sebenarnya kreditnya bukan di gue, tapi di orang-orang yang memang dono gitu loh. Dan nggak pernah kebayang bahwa gue bisa nyediain platform, gue bisa nyediain wadah untuk orang menyalurkan
sedikit punya mereka, berapapun jumlahnya nggak penting, tapi untuk mereka yang membutuhkan, atau bahkan sampai kita udah mikirin soal nanam bibit pohon itu buat apa sih? Bukan buat kita yang nikmatin, buat nanti keturunan kita, buat orang-orang nanti 50-100 tahun ke depan. Karena itu yang bakal nikmatin mereka nanti. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu dari sekarang, nggak bakalan bisa hidup mereka, Pak. Kalau misalnya kagak ada pohon, kalau misalnya nggak hijau, ya simpelnya lebihnya kayak gitulah intinya. Jadi itu sesuatu yang gue lumayan seneng dengan waktu itu, apapun backgroundnya atau alasannya gue pertama kali bikin Caca Berbagi gitu loh. Karena ternyata ya bisa dibilang lumayan sukses. Gue cukup yakin bahwa orang-orang di luar sana, konten kreator lain pasti banyak banget yang size-nya lebih gede dari gue secara subscribers dan punya penonton lebih banyak. Setiap kali live streaming mereka bisa ngasih lebih gede. Gue yakin banget dan itu bagus lah, karena menurut gue itu sesuatu yang lumayan penting untuk bikin kita aware, untuk bikin kita sadar. Karena kan tentu saja market gua sebagai YouTuber, udah ngomongnya YouTuber nih. Dulu kan gua gak mau kan bilangnya konten kreator. Sekarang udah fuck it, bodo amat. Lu mau sebut gua YouTuber, lu mau sebut gua influencer, lu mau sebut gua mas-mas biasa, lu mau sebut gua Gold Thursday. Yang mengerti, yang gak mengerti biarin aja. Lu mau sebut gua konten kreator, gak peduli gua, terserah lu. Tapi kan maksudnya market gua ya berarti orang-orang yang emang nonton YouTube. Orang-orang yang nonton YouTube kebanyakan orang-orang yang mungkin emang ya kayak gue juga gitu loh, punya PC di rumah, punya laptop, antara dia kerja online atau enggak, tapi intinya dia makanannya tuh kebanyakan ya sesuatu yang berbasis online, entah itu tontonan dia dari YouTube atau gimana gitu kan. Jadi ya kita agak-agak sama lah. Gue kerja dari rumah, mungkin lu juga hiburannya udah nggak kayak zaman dulu. Zaman gue kecil main ke taman segala. Lu sekarang liburannya ya atau refreshingnya lu itu ya nonton YouTube gitu kan. Dan menurut gue bikin campaign seperti itu, atau kayak YouTuber lain bikin donasi segala macam, pergerakan lainnya tuh bagus untuk menyadarkan kita yang cuman diem di sini doang gitu loh, bahwa di luar sana ada orang yang lagi kerja di luar. Dan ya kalau kita bisa bantu, kenapa enggak? Kita sebagai sesama manusia ya ngebantu aja, nggak masalah. Udah, dan sesimpel itu aja. Kayak ya udah, manusia ke manusia aja. Gue manusia ini di balik layar. Yang lu lihat, gue bukan robot gitu loh. Dan lu juga sama manusia. Yang nonton pun manusia. Dan orang di luar sana yang lagi kerja, apapun kesulitan mereka, apapun beban mereka, itu juga manusia. Jadi saling bantu aja, simple. Jadi itu salah satu yang kayak oke banget gitu loh. Maksudnya kayak semakin dipikir-pikir semakin oke. Dan ya gue akan lanjutin terus. Maksudnya selalu gue udah terbiasa terbuka sama lu juga. Gue selalu bilang bahwa ya gue nggak tahu, gue nggak pernah ngerencanain juga kayak ini yang Caca Berbagi yang menanam bibit pohon ini kan jadi agak panjang, karena gue ngerasa kayak ya udah ini bagus juga gitu, dan kayak nggak ada sesuatu yang urgent yang mesti kita lakuin yang lain. Jadi gue rasa kita lanjutin nggak masalah, dan jumlahnya pun naik terus segala. Jadi kita lanjutin terus. Tapi kalau lu tanya lah, terus lu gimana? Masa lu kalau misal live streaming udah live stream lu itu nggak dimonetize karena lagunya copyright semua, dan gue memang istilahnya kayak gue pengen chill juga nih. Gue bisa dengerin lagu non copyright, tapi gue nggak suka lagunya karena ya lu tahu sendiri lagu-lagu non copyright. Gue nggak mengejek ya, ada lagu non copyright yang banyak. Nih juga 2022 kalau congor dibuka mesti hati-hati, karena kan terus maksudnya gue bukan stand up komedian, tapi ya gue belajar dari banyak kasus stand up komedian yang menyinggung kiri kanan. Meskipun saya levelnya bukan di situ, tapi ya bisa aja gue ngomong menyinggung kan. Gue nggak bilang semua lagu non copyright itu jelek, tapi nggak cocok aja di telinga gue gitu loh. Jadi kayak gue live streaming, dari awal live streaming gue nggak pernah monetize live streamingnya gitu loh. Kalau misalnya ada pun pasti akan diambil sama label karena kena copyright istilahnya. Berarti kan lu tanya lah, terus lu dapat penghasilan dari mana kalau misalnya live streaming? Karena donation pun, dono pun juga lu masukin ke Caca Berbagi sebagian besar. Iya, itu berarti gue cuma dapat dari member. Jadi orang-orang yang join member, udah itu doang. Dan ya selama ini gue cukup aja, oke aja. Jadi gue nggak masalah untuk lanjutin kayak gitu terus. Tapi kalau misalnya lu ngelihat tiba-tiba kayak gue bilang, oke nih kayaknya ntar dulu ya, sebulan nih boleh nggak saya live streaming, dononya Caca Berbaginya kita tahan dulu nih, kita pause dulu untuk dari anjing dari tadi tuh mata gue mesti kesini ya, astaga naga, mata saya ngelihatnya ke atas karena aja ampun. Oke. Kayak gue bilang ya udah nih sebulan tahan dulu karena gue lagi BU, lagi butuh gitu kan. Jadi kayak in between campaign Caca Berbagi yang ini selesai, terus kita stop dulu. Jadi kayak dononya masuk ke gue. Ya mungkin akan ada masa-masa seperti itu, gue nggak tahu juga. Keadaan mana yang tahu sih, kalau tiba-tiba gue punya kebutuhan atau gimana ngeluarin duit kan ya nggak ada yang tahu. Jadi ya pokoknya jalan aja. Tapi kalau misalnya gue cukup ya pasti akan gue lanjutin terus, karena itu menurut gue bagus banget lah. Maksudnya kayak kita ya berbuat kebaikan aja udah. Kayak dunia ini udah kebanyakan hal-hal negatif juga kan. Lu setiap hari dengar berita dan segala macam negatif terus.
ya kita kecil-kecil aja Pak, ya ampun, nggak seberapa juga gitu loh. Dono kekumpul 40 juta buat kemarin ngebantu orang yang kesusahan pas pandemi juga, itu mah nggak ada apa-apanya dibanding orang-orang lain. Tapi yang penting kan niatnya. Dari Anda juga sama gitu. Jadi itu untuk Cajem Berbagi. Terus untuk sekarang di 7 April ini berarti kita lagi Marseille Career Mode. Terus kita memang agak sedikit beda jadwalnya karena satu dan lain hal waktu itu. Jadi Road to Glory agak mundur sedikit, tapi tetap bakal ada nanti. Terus gue nggak tahu nanti Road to Glory apakah bakal gue sambungin lagi sama campaign Cajem Berbagi kayak Forest Green Rovers kemarin. Kalau Forest Green Rovers kemarin nyambung banget tuh karena klubnya memang klub hijau, pencinta lingkungan segala macem. Ya cocok banget bikin campaign nanam bibit pohon di Indonesia. Jadi kita ngelakuin yang bisa kita lakukan di lokal, mengikuti filosofi klub yang gue mainin di FIFA. Istilahnya kayak gitu kan. Untuk FIFA 22 gue masih nggak tahu. Nah ini sebenarnya mungkin agak-agak nyambung sama harusnya ya video CJM 2022 yang gue dari kemarin udah bilang kemungkinan besar judulnya bakal Saya Tidak Peduli. Jadi gue jujur nggak tahu nih bakal bikin video itu beneran atau enggak. Ini udah April Pak. Biasanya ketika gue nge-record video ulang tahun di 7 April ya itu video itu udah gue naikin gitu loh. Tapi sekarang belum kan, karena saya tidak peduli. Tapi mungkin gue mesti ngomong sedikit lah ya. Maksudnya dengan segala macam bercandaan kita di live streaming, dengan segala macam banter dan lain-lain, mungkin lu jadi akan mikir, nih orang kenapa sih? Ini orang sakit ya? Stres ya? 8 tahun nge-YouTube terus begini. Sebenarnya saya tidak bisa bilang saya tidak stres. tapi at least gue masih manusia normal gitu loh. Gue masih makan sehari sekali atau 2 kali. Gue nggak makan sehari 3 kali, pasti cuma sekali 2 kali. Saya masih ngopi tiap hari, masih chill. Terus gue juga masih dengerin lagu galau. Bahkan ya Anda tahu sendiri Cajam FM segala macam. Jadi gue masih manusia biasa gitu loh. Bukan tiba-tiba saya jadi mutan atau gimana bangsat, enggak juga. Tapi yang tadi gue bilang di awal, banyak yang berubah dari gue. Dan salah satu yang paling gue rasa adalah gak tahu apa ya, ini mungkin faktor 8 tahun di YouTube itu gak sebentar. Jadi mungkin ada faktor gue jadi kayak apa ya, yang gak peduli. Gue cuman pengen ngonten dan gue pengen happy aja, udah. Maksudnya banyak hal yang mungkin kalau misalnya gue pikirin bisa bikin gue jadi gak happy gitu loh, bisa bikin gue jadi stres. Banyak. Tapi tahun ini approach gue adalah gue akan lakukan yang gue suka. Dan gue tidak peduli sama kata orang apa. Tapi itu pun ada konteksnya. Gue gak bisa seignoran itu dan gak peduli dalam artian kayak kalau misalnya gue bikin suatu konten, terus feedback dari warga-warganya mereka gak suka, terus gue gak peduli gitu. Itu tolol, itu salah. Ininya harusnya ke diri saya sendiri. Ini tolol. Iya dong. Karena mau gimana pun, ini sistemnya adalah seperti perusahaan makanan bikin produk makanan, konsumen makan. Lah kalau misalnya lo anggap CJM sebagai perusahaan makanan, gue jadi perusahaan makanan yang bilang saya tidak peduli. Konsumen saya bilang biskuit saya harusnya manis, kok rasanya asem. Saya tidak peduli. Saya yang penting happy bikinnya. Itu tolol namanya kan. Nah maksud gue ada batasnya, ada ada aspek tertentu yang gue bilang gue nggak peduli. Dan agak susah ngejelasinnya karena gue pun sekarang juga kadang-kadang masih abu-abu gitu loh. Gue masih meraba-raba dan gue pun juga dari tadi bilang bahwa gue nggak tahu kenapa gue sekarang jadi kayak gini. Tapi satu hal yang pasti, satu hal yang gue tahu, gue jauh lebih happy. Gue jauh lebih menikmati hidup Pak, tanpa mikirin hal-hal yang mungkin setahun 2 tahun lalu itu bener-bener gue pikirin. Gue tahu bahwa masih banyak banget yang harus gue improve. Contoh simpelnya, lu kalau misalnya bandingin konten CJM, lu bandingin sama channel-channel lain yang bahkan mungkin ada yang di bawah 100 ribu atau 100 ribuan subscribersnya. Dari segi teknik editing video nih contohnya, ya ampun, gini, YouTuber selain dari personalitinya, selain dari pembawaan dia, tentu saja ya visual yang lu lihat itu kan yang penting juga. Editan gitu loh. Maksudnya gue tuh nggak bisa ngedit Pak. Gue tuh bener-bener, gue cuma bisa ngedit tuh cuma bisa cut doang. Itu pun gak gue lakukan di video career mode gue karena gue ngasih nunjuk semua kan full. Dan ya paling gue bisa lakukan adalah paling nambahin nyelipin klip 1 hour later SpongeBob doang di tengah-tengah video. Itu pun gue kadang-kadang mager karena gini, sebagai orang yang bener-bener awam di dunia editing video, cara yang gue lakukan untuk ngelakuin hal-hal simple itu pasti
2 kali, 3 kali, 4 kali lipat lebih ribet atau lebih muter-muter dibanding orang yang ngerti. Kenapa? Karena gue nggak ngerti. Jadi gue coba buat gue jarang juga sebenarnya kan bisa tutorial gue tontonnya dari YouTube banyak banget dong kalau gue belajar. Tapi gue jarang juga gitu. Jadi dengan cara yang gue tahu, gue lakuin itu. Jadi gue capek sendiri. Padahal sebenarnya editing yang gue lakuin kayak nambahin klip tengah-tengah itu kan gampang, tapi gue cutnya tuh gue cut videonya dulu, gue cut audionya, ini miring dikit, ini nggak kesing suara mulut sama audio sama suaranya, ribet sendiri gitu loh, yang akhirnya bikin gue jadi kayak anjing, jadi males gue ngedit gitu loh. Itu PR gue. Oke, ini saya tadi sih udah protes ke saya di tahun lalu, tapi ini kayaknya saya akan dimarahin lagi sama saya tahun depan. Saya tantang Anda nonton ini CJM di 2023, Anda harus sudah punya skill editing. Saya tantang Anda. Dan Anda harus react ini. Nah, Anda react ini, Anda kan harus mengedit jadinya. Mampus lu. Pasti lu males kan? Pasti lu lagi berkata-kata kasar kepada saya di tahun ke-8. Anda di tahun ke-9, Anda edit. Skill editing Anda harus nambah. Kalau enggak, lu kacau, Pak. 9 tahun nge-YouTube kagak bisa ngedit. Ya ampun. Kerja kantoran sana balik. Enggak, bercanda. Kenapa takut sama diri saya sendiri di tahun depan? Enggak, pokoknya intinya ya lu bandinginnya kayak gitu dong. Hal-hal kayak gitu kan sebenarnya gue bisa banget improve kan. Dan gue nggak tahu kenapa, tapi itu adalah contoh hal yang gue nggak boleh masukin ke kotak saya tidak pedulinya gue. Ngerti nggak? Gue punya kotak saya tidak peduli nih. Nih, haters, bacotan-bacotan orang iri, bacotan-bacotan orang yang ngata-ngatain gue, segala itu masuk situ semua tuh. Tapi yang barusan-barusan itu gue gak boleh masukin ke situ. Karena itu harus gue masukin ke kotak yang harus gue benahi, harus gue peduliin. Jadi, kita lihat saja ini. Di tahun ke-9 akan seperti apa editannya. Oh, satu lagi. Tuh, kamera. Gue gak tahu lu masih pakai kamera G7X atau enggak yang ini. Tapi lo harus sudah bisa mengoperasikan, at least lu ngerti tuh tombol-tombol. Gue bener-bener yang sekarang nih, gue gak ngerti satupun tombol, Pak. Ya ampun. Pokoknya gue tahu itu ada buat video, gue pencet, udah kelar, itu doang. Sisanya gue gak tahu bener-bener. Jadi gue harap Anda di tahun ke-9 sudah at least ngerti gitu ya. Jadi gue ngasih target juga buat gitu, gue di tahun depan. Nah, untuk CJM sendiri, apa lu punya target? Apa segala macam, Bang? Anda tahu, udah ngikutin gue lama, gue gak peduli. Mau tahun depan subscribers 300.000 kayak mau masih 200.000, mau berkurang jadi 100.000, entah apa yang terjadi di YouTube, bisa aja nih ngurangin subscribers tuh gimana. Jalan aja udah. Yang penting ada happy, chill. Dan ya bocoran dikit. Kemungkinan besar Anda food captain lagi FIFA 23, kemungkinan besar kalau rencana tidak berubah. Jadi ya harusnya Anda akan tetap main FIFA gitu loh. Karena kan ya ada eFootball kan. Dan eFootball nih di gua sekarang eFootball tuh baru bakal rilisnya ntar 14 April minggu depan. Jadi kayak ya gua nggak tahu tahun depan gua banyakan main game mana, tapi selama nggak ada di kontrak sama EA itu nggak ada, lu nggak boleh main game lain selain FIFA, ya lu main-main aja chill. Yang penting lu happy, yang penting lu chill, warga juga nontonnya enjoy, ya udah. Nah, salah satu lagi. Nih seperti biasa ya, gua ngomong aja ya, ngalir terus aja pokoknya. Semoganya nih kerekam semuanya nih. Satu hal lagi. Gua kemarin live streaming baru kemarin. Live streaming eFootball dan CJM FM judulnya, yang gambar Neymar. Gua baru ngomong kemarin. Gua mulai ngerasa karena gini, waktu itu sempat beberapa waktu lalu ada acara yang ini yang Flash Cup turnamen PlayStation, yang gua jadi kayak semacam influencer diundang lah untuk ngeramein acaranya, untuk ikutan main juga lawan Ohami segala macam. Terus kemarin terakhir kan emang gak ada gua karena emang acaranya udah masuk ke putaran final dan memang itu ya pemain lawan pemain lah. Yang emang udah di babak terakhir sampai ke finalnya gitu kan. Ya lu notice lah. Mesti kayak lu tahu gue orang paling gak peduli sama jumlah penonton kan. Tapi pasti lu akan sadar juga. Mesti kayak itu kan kalau misalnya kita ngomongin segi bisnis, itu kan kalau misalnya lu sebuah brand atau sebuah seseorang yang bikin acara, lu kan pasti mikirin juga kayak oke, ini penontonnya berapa sih di channel ini segala macam. Nah, itu kan jumlah viewers itu kan jadi daya tarik, daya jual CJM ke brand. Dalam hal ini Sony PlayStation. Kayak dia bisa nawarin gue berapa nih kalau misalnya gue live streaming di channel dia, gitu kan. Itu kemarin nonton kayak 200, 300, 400. Kayak peak concurrentnya cuma 400-an. Kemarin gue sempet ngomong ke warga di live streaming, Anda gak masuk akal, Anda aneh. Ini channel FIFA. Itu pertandingan FIFA jelas yang main pro player sebagian besar. Udah jelas secara gameplay FIFA berarti elite, level tertinggi dong pro player. Dibanding gua, udah jauh kan. Lu malah kagak nonton.
Gua waktu itu lagi nggak tahu kontennya mau apa. Gua lagi nggak mau main FIFA, nggak mau main Ultimate Team. Gua live streaming, cuman ngobrol-ngobrol sama nyanyi-nyanyi doang yang nonton 1.000 ke atas. Tidak masuk akal. Tapi akhirnya gue jadi mikir, ya mungkin memang ini bukannya takabur ya. Ini kita diskusi pak. Namanya juga ini kan kayak rapat tahunan nih. Anggap aja rapat tahunan. Ntar paling ada yang bilang goblok, ngapain rapat-rapat tahunan? Emang Anda perusahaan? Ya biarin aja. Saya tidak peduli. Saya tidak peduli dengan opini Anda yang kayak gitu. Tidak peduli. Itu kan kayak Bentar, gue skip anjing. Gue skip. Lagi ngomong apa tadi? Bentar. Enggak, gue skip bener-bener hilang pak. Bentar ya. Gue gak bakal cut. Gak bakal gue cut. Biarin Anda ikutin saya. Nungguin otak saya jalan connect lagi. Ini kayak wifi IndiHome tiba-tiba putus begini nih. Nah itu. Gue jadi mulai nyadar bahwa kayaknya CJM itu udah mulai ada di titik dimana gue gak bilang semua, tapi sebagian besar orang yang nonton bukan nonton karena kontennya. Ini juga bisa jadi tips atau saran nih buat teman-teman yang konten kreator FIFA atau FAMobile atau apapun yang baru-baru mulai. Gua dari dulu sering bilang ada beberapa level, ada beberapa tahapan orang YouTuber, udah sebutnya YouTuber ada. Oke, baterai mau habis. Saya cut dulu berarti. Kita lanjutan bahasannya bentar lagi. Oke, lanjutan tadi ya. Jadi tadi kan lagi ngomongin soal apa sih? Tadi gue bilang ada level-level lah YouTuber kan. Jadi kayak gue udah pernah bahas juga soal ini. Tapi gue dari dulu udah tahu setelah gue beberapa tahun apa ya kayak menyelami ya gini kayak gimana sih sebenarnya pasarnya segala macam kan. Gue sempat bilang juga dulu bahwa ada beberapa level lu jadi content creator di YouTube. Level paling rendah adalah ketika ya lu bisa narik penonton mungkin dari sesuatu yang lu bikin yang cuman sesekali dalam beberapa bulan. Contohnya lu bikin sesuatu kebetulan viral. Atau lu ada sesuatu konten yang kayak tiba-tiba terjadi sesuatu di gamenya atau apa yang bener-bener jadi hype karena memang ada bantuan dari faktor lain. Itu level paling rendah. Naik level lagi dari personality atau pembawaan lu mungkin. Udah mulai lu bisa ngebawa suatu konten dengan menarik segala macam, atau lu jago mainnya, atau lu bener-bener jadi seseorang yang kayak oke, ini dia kalau misalnya bikin konten atau kalau naikin video, gua akan nonton karena kontennya. Level berikutnya lebih ke personality. Tadi yang sebelumnya lebih ke kontennya. Orang akan nyari konten lu sebagian besar justru bukan karena kontennya, tapi karena personality lu, karena lu yang dicari, lu orangnya. Jadi ketika dia ngelihat sebenarnya untuk game genre yang itu banyak banget YouTuber lain yang mainin game yang sama, bahkan mungkin secara konten, secara ini kayaknya gue di level ini sekarang. Secara apa ya? Kualitas ya tadi editing video segala macam mungkin banyak lebih bagus. Secara skill mainnya banyak lebih bagus. Tapi orang udah terlanjur suka dengan pembawaan lu, dengan personality lu, sehingga ketika orang lain yang main mereka nggak tertarik, mereka maunya lu. Tapi itu masih ada beberapa bagian juga tuh, ada yang orang yang tetap nyari, oke lu kayak contohnya gue, ada orang yang tetap lu main FIFA, gue nonton. Kalau lu nggak main FIFA, gue nggak nonton. Ada yang kayak gitu. Nah level satunya lagi di atasnya adalah ketika lu bener-bener cari elunya doang. Mereka nggak peduli lu mau ngapain, lu mau main apa, yang penting ada elu di sono ditonton. Itu yang barusan nyambung semua sama yang gue ngomong. CJM nge-rebroadcast pertandingan FIFA, tapi nggak ada guanya. Sekali lagi, ini gue bukan lagi menyombongkan diri ya. Dan bahkan sebenarnya ini bukan sesuatu yang mesti gue ngomongin ke penonton. Ini adalah sesuatu yang mestinya gue bikin kelas online berbayar buat YouTuber nih. Karena ini ilmu yang gue pelajari selama ini. Tidak tahu, saya tidak baca dari tips menjadi YouTuber pemula sukses di tahun 2022. Tidak baca dari situ, tidak ada. Tidak nggak mungkin ya bangsat, sama mana mungkin saya baca-baca atau nonton kayak gituan. Pasti ada sih di luar sana yang bikin, tapi nggak mungkin dong. Tapi ya maksudnya gue ngomong aja. Jadi gue nggak tahu juga gimana caranya, tapi mungkin karena memang gue tuh terbantu banget sama konsisten. Sekali lagi, itu satu-satunya nilai di CJM yang tidak berubah, masih dari dulu awal. Ini tahun ini, sekarang nih, pas gue nge-record di 2022, ini udah tembus 3.000 video. Gue gak tahu tepatnya berapa, udah tembus 3.000. Jadi gue udah ngupload video ke YouTube udah 3.000 lebih. Gak tahu udah 3.100 atau masih 3.000 something puluhan, gak tahu.
Jadi itu bikin gue makin apa ya? Gue makin happy, gue makin nyaman gitu loh. Karena nggak bisa dipungkiri gitu. Oke, gue YouTuber FIFA. Gue diharapkan main FIFA karena ketika sama ini tuh gue ngomong dari dua sisi. Dari gue sebagai konten kreator dan gue sebagai penonton, gue selalu kayak gitu. Gue juga kalau misalnya mikirin konten atau apa tuh gue mikirin kalau misalnya posisi gue di elu gitu loh sebagai penonton. Kadang-kadang gue kayak gitu karena gue penikmat YouTube juga. Gue nonton streamer juga, banyak belajar segala macam. Streamer luar sih yang gue tonton semua sih. Ada juga Indonesia tapi dikit banget. Tapi pokoknya intinya gue itu kalau misalnya ngelihat dari dua sisi, kadang-kadang gue masih suka bingung gitu loh. Kenapa pembawaan gue bisa menarik? Kenapa orang bisa mau nonton personality gue yang sebenarnya adalah orang introvert kalau di tongkrongan yang nggak asik gitu loh. Itu masih nggak masuk di gue, tapi gue juga di sisi lain bisa mengerti. Mungkin kayak reaksi gue yang ya ngamuk-ngamuk segala macam, mungkin itu lucu. Gue juga sempat bahas soal ini kan. Gue nonton streamer FIFA si Nick Run the Food Market. Gue juga ngerasa lucu tuh kalau misalnya dia buka pack yang dipaksa sama penontonnya, disuruh bikin icon pack terus dia dapetnya yang anyep. Kayak kemarin gue dapet Deco kan. Itu gue bisa ngerti tuh. Jadi bisa ngerti karena gue ngeliat dari dua sisi. Nah, ngomongin soal tadi konten FIFA, gue tahu bahwa sebagian besar dari lu pasti ngarepinnya gue nge-upload FIFA. Dan bahkan sekarang baru lagi nih, ada ribuan penonton baru, gelombang penonton baru yang masuk karena gue main FIFA Mobile. Dan mereka langsung dong, normal, demand langsung. Mana FIFA Mobile? FIFA Mobile saja, ngapain Anda upload career mode segala? Dan ya udah itu akan seleksi alam, bakal tersapu-sapu juga semuanya kan. Tapi itu gue udah sangat bisa melewati. Jadi itu contoh bahwa gue yang sekarang di tahun ke-8-nya udah jauh banget dibanding dulu. Dulu hal-hal kayak gitu pasti akan gue bakal jadi mikir, anjing, iya apa gue mendingan jadi YouTuber FIFA Mobile aja full time ya? Ngapain gue ngupload Ultimate Team? Ngapain gue ngupload Career Mode? Orang penonton lebih banyak FIFA Mobile, orang di penonton mintanya semua FIFA Mobile. Tapi kan nggak bisa juga kayak gitu dong. Yang pertama, gue masih suka main Career Mode. Nih gue agak-agak ya nggak tahu sih, tapi gue akan suka lagi main Ultimate Team. Mungkin ketika FIFA 23 rilis nanti atau gimana gitu kan. Dan apakah gue akan maksain diri gue untuk kayak di satu konten cuman karena itu rame? Untungnya belum sekarang. Jadi gue bisa dengan gampangnya nggak menggubris itu dan kayak ya gue berjalan biasa aja. Gue pokoknya bilang ini channel gue, ini tongkrongan gue, CJM, dengan anda warga-warga, kita yang punya aturan. Lu orang baru, lu masuk ke sini, lu ikutin aturan kita. Kenapa lu yang ngatur? Keplak, ya dong. Anak baru tongkrongan kok mau ngatur. Kita biasa minumnya teh anget, kok dia mau ngatur minumnya mesti kopi. Contoh. Saya pilih kopi sih. Tapi itu contoh maksudnya. Iya dong. Jadi itu hal mudah gitu loh. Jadi kayak gue sekarang enjoy gue. Gue udah bilang konten utama CJM tetap Career Mode setiap hari. FIFA Mobile gue lagi mau bikin, gue bikin. Gue lagi gak mau bikin, gue gak akan bikin. Gue bisa aja seminggu sebulan gak bikin. Atau gue bisa aja sehari bikin 2 video FIFA Mobile. Suka-suka gue. Yang penting gue happy. Simple. Jadi hal-hal itu tuh bikin wah anjing. Gue maksudnya gini, sesuatu yang gue juga berubah dari awal-awal. Contohnya gue live streaming deh. Live streaming itu kan baru belum nyampe 2 tahun bahkan ya. Anniversary CJM live streaming itu belum nyampe 2 tahun. Banyak yang berubah juga dari awal-awal gue live sampai sekarang gitu loh. Karena kan ketika gue memutuskan untuk mulai live streaming, itu artinya konten di CJM nambah tuh. Atau bukan konten bahkan. Bukan konten tapi job desk gue. Yang dulunya cuma sekedar konten kreator yang bikin video. Yang artinya ya video itu kayak gini direkam tanpa ada interaksi langsung sama penonton dan tidak live. Artinya sebenarnya kalau misalnya ada sesuatu gue bisa edit. Kayak gue ngomong sesuatu nih dan gue nggak mau itu tayang, gue bisa edit keluar tuh gimana, meskipun nggak pernah gue lakukan, tapi bisa. Itu nambahin lagi bahwa gue, Calvin Makaminang, CJM mesti bisa jadi streamer juga, selain jadi content creator yang bikin video YouTube. Banyak banget gue belajar. Itu dunia yang baru buat gue. Itu kayak bener-bener streamer dan content creator tuh beda. Dari mulai cara dia ngomong ketika di video dan di live streaming itu beda.
tempo dia ngomong, gue nggak bisa ngomong kayak gini di saat gue live streaming. Kenapa? Karena pasti akan ada jeda di mana gue interaksi sama live chat. Kalau misalnya bikin video kayak gini, tidak ada jeda. Apalagi gue terbiasa tidak pernah cut video gue. Jadi gue ngomong harus lancar, harus ngomong terus. Karena ya nggak ada interaksi langsung, ke interaksi nanti di komen. Terus juga dari banyak lah hal-hal teknis yang mesti gue siapin untuk live streaming. Itu kan termasuk ke kayak mulai dari PC, gue mesti belajar Streamlabs, gue mesti belajar soal kayak bitrate, mesti cari tahu dan lain-lain. Terus juga dari mindset gue, dari ketika gue ngonten nih, mindsetnya itu juga beda. Semuanya tuh beda. Dan lu mungkin udah bisa ngerasa juga bahwa ketika gue awal-awal live streaming sama lu bandingin sekarang ini, akhir-akhir ini gue live streaming udah beda jauh, Pak. Gue nggak tahu jauhnya itu mengarah ke yang hal bagus atau enggak, tapi sekali lagi sama seperti tadi, satu hal yang gue tahu, gue lebih happy, gue lebih chill. Masuk ke kemarin ketika mungkin banyak orang yang nonton FIFA Mobile tuh masih kecil atau gimana ya, balik lagi kayak dulu lah. Ya kayak biasa lah, lingkaran setan kan. Balik lagi gitu loh. Ada orang kalau bisa baik ngomongnya baik-baik kok. Kalau bisa jangan ngomong kasar dong. Lebih baik Anda santun segala. Ya opini Anda bagus, nggak apa-apa. Tapi sekali lagi gue udah ngelewatin masa-masa itu. Gue udah melewati gue family friendly dan coba buat nahan-nahan. Dan ujung-ujung gue capek karena kerasa bener-bener kayak orang meeting, kayak kerja. Ngerti gak sih lu? Sedangkan gue nganggap ini, memang ini kerjaan gue, tapi gue nganggap ini kayak gue nongkrong sama teman-teman gue. Kenapa? Supaya gue nyaman, Pak. Kalau misalnya gue dalam sehari, lu bayangin gue melek mata, gue ngonten, bikin video, abis itu malamnya gue live streaming. Kalau misalnya gue harus jaga dan harus bener-bener kayak santun, halo semuanya, kembali lagi ke channel CJM. Selamat datang dan selamat menikmati. Fuck. Itu kan berarti kan gue kayak meeting sama atasan seharian penuh kan. Bisa gila gue. Hampir gila gue waktu itu. Dan ketika gue rubah total semuanya, gue bahkan kadang-kadang gue lebih bawel pas live streaming daripada gue pas nongkrong sama teman-teman gue. Ya iyalah ngomongnya cuma kamera doang kan. Anda kan cuma kayak bulatan-bulatan yang ada muka-mukanya. Kadang-kadang bukan muka Anda juga kan. Kalau misalnya gue kalau misalnya ke orang, kalau misalnya nongkrong, kalau bukan ketongkrongan gue yang orang biasa teman-teman gue diem, Mbak. Gue cuma bisa rame kalau misalnya ke emang ya orang-orang yang emang gue sering ngomong. Jadi ya itu gue anggap Anda udah kayak tongkrongan, makanya gue bisa kayak gini. Enak banget, chill banget, santai. Jadi semua ada alasannya gitu loh. Dan ini, waduh, ini agak panjang ya. Ini belum ngeriak nih, emang bangsat sih bikin jadi PR banget tahun lalu loh asli. Abis ini kita ngeriak ya. Abis ini berarti itu kamera udah dimatiin, pindah ke PC balik. Pokoknya banyak hal-hal yang gue udah cari tahu gimana caranya supaya gue nggak usah mikirin, dan gue udah mulai ngelihat hasilnya di tahun-tahun ini, terutama di tahun 2022 ini. Dan gue happy banget. Yang lu mesti tahu nih keadaan gue sekarang, gue happy. Gue enjoy, gue seneng banget dengan kayak gue bisa sangat fleksibel. Gue mau main apapun, gue mau ngapain aja di live streaming gue bisa. Gue mau live streaming di channel personal bisa. Kalau gue lagi pengen main game lain, gue mau cuman sekedar ngobrol sama lu, chill segala macem, dengerin lagu dan lain-lain juga bisa. Gue happy banget. Sama seperti tonton sebelumnya, sekali lagi gue gak punya target buat CJM. Kita akan jalan terus aja, lanjutin. Tapi tentu saja ini menurut gue boleh sih kayaknya mulai kita biasain setiap video-video kayak gini. Bukan cuma dari gue gitu loh, yang ini kan gue ngeluarin unek-unek gue berarti selama setahun terakhir kan, di perayaan ulang tahun CJM yang ke-8 tahun ini. Lo kalau misalnya punya saran, lo punya kritik, lo punya feedback buat CJM selama setahun terakhir, lo boleh komen di bawah, silahkan. Karena ini bakal jadi waktu yang bagus untuk setiap tanggal 7 gue ngelihat balik ke setahun terakhir. Bukan cuman soal pencapaian, bukan cuman soal angka subscribers dan lain-lain, tapi soal ya ini kita manusia. Gue bikin konten, gue ngomong ini kan dari tadi puluhan menit atau mungkin lebih dari 1 jam ini pasti akan ngasih impact ke lu sesuatu. Gue pengen tahu apa yang lu rasain sih, gitu loh. Gue pengen tahu kayak apakah lu tuh bisa ngelihat perkembangan gue
sebagai seorang manusia. Karena sekali lagi gue manusia, Pak. Gue manusia yang bisa marah, gue manusia yang bisa happy, gue manusia yang bisa stres, depresi, gue manusia gitu loh. Jadi kita ngomong dari manusia ke manusia. Kalau misalnya lu punya sesuatu yang lu mau ngomongin, lu silahkan ngomong di komen aja. Ini tradisi yang sebenarnya ini salah satu bagian yang tadi saya juga bilang bulu kuduk di sini agak berdiri merinding karena cringe. Tapi sepertinya tradisi, karena tradisi jadi harus dilakukan. Jadi tidak ada kue. Mungkin tahun depan saya akan beli kue. Anda Mas di tahun ke-9 2023 nggak tahu lu beli kue atau enggak. BTW ini masih di sini ya, masih di apartemen nih, kita belum pindah, chill. Tapi gua akan tiup lilin saja, bukan lilin, bahkan tiup korek. Alfamart, korek api terbaik. Jadi ini korek api cuman gua ini aja supaya simbol aja bahwa CJM sudah tahun ke-8. Jadi saya akan nyalakan dan akan make wish dulu. Wishnya adalah, ini gue langsung ngomongnya, wishnya adalah ya kita semuanya sehat-sehat terus. Anda penonton sehat, saya yang bikin konten sehat, dan semoga kita bisa ketemu lagi kayak gini tahun depan dengan keadaan Anda yang sekolah dilancarkan, yang kerja bisnis sukses semuanya. Dan saya juga, yang penting kalau gue mah happy aja lah, yang penting gue happy ngejalaninnya. Dan ya siapa tahu ketika tahun depan tiup lilin ada yang tiup di samping. Panas, mari kita tiup. Selamat ulang tahun CJM tahun ke-8. Dah beres kan. Udah, jadi tidak terlalu cringe dong tahun depan kalau nonton ya. Sudah simbolis. Jadi sudah genap 8 tahun CJM. Gue ngucapin thank you banget buat lu semua yang masih stay sampai sekarang. Kemarin kita bahkan sempat ada mod appreciation day. Terus kayak gue kemarin udah sempat bilang juga kan bahwa semua penghasilan CJM dari membership bulan April untuk pertama kalinya, dan akan gue jadikan tradisi setiap tahun, akan gue kasih ke mod semua. Jadi lu yang jadi member selama bulan April itu lu lagi ya ngasih duit jajan ke mod lah. Mod CJM ada lumayan banyak, ntar dibagi rata aja ke mereka. Ya lumayan lah, mereka sebagian besar masih anak kuliah, masih anak sekolah. Mereka gak pernah gue gaji jadi mod CJM, gue gak pernah maksa mereka. Gue ngucapin thank you banget, mereka udah ngebantuin gue jadi mod di live streaming segala macam, ngebantuin gue untuk brainstorming kalau misalnya gue lagi penat untuk bikin konten dan lain-lain. Gue sering call sama mereka di Discord juga. Thank you banget. Gue ngerasa gue cukup beruntung sebagai content creator punya itu gue anggap tim gue, meskipun gue nggak pernah ketemu mereka secara langsung gitu loh, beberapa doang yang pernah gue ketemu, tapi ya gue senang banget ada mereka yang support gitu loh. Jadi mod appreciation day kita ubah jadi mod appreciation month tiap bulan April, dan gue baru nyadar juga ternyata barengan sama CJM ulang tahun. Jadi pas, pokoknya setiap bulan April semua penghasilan membership dari YouTube CJM bakal kita kasih ke mod. Oke, terus ya buat lu semua yang reguler nonton segala macam, thank you banget. Buat Anda yang baru gabung, selamat datang di CJM. Ya beginilah kita, Pak. Gue manusia biasa, mas-mas biasa, dan gue rasa lu juga udah tahu itu. Gue bukan siapa-siapa, gue orang biasa aja. Ya udah. Sama kayak lu gitu loh. Gue lagi sama-sama berjuang kerja untuk makan bulan depan, untuk sesuap nasi gitu loh. Sama kayak lu kan. Memang bedanya mungkin lu kerja kantoran atau gimana, sedangkan gue kebetulan kayak gini. Kalau misalnya yang gue lakukan ada yang positif, lo ambil, negatif lo buang. Oke, sepertinya cukup. Kita bakal langsung masuk ke react pesan saya tahun lalu dari CJM di 7 April 2021. Kita lihat ada apa di situ. Saya belum nonton juga. Tadi gue stop di situ soalnya. Oke, jadi ini dia. Saya sudah di detiknya, kayak ini pas nih. Ada pesan dari saya di tahun lalu. Jadi 7 April 2021. Ya kita langsung aja lah. Gue nggak tahu juga ini apa manusia ini ngomong. Coba. Dan sekarang gue mau ngomong ke CJM di tahun 2022 yang lagi nonton video ini. Ya, oke, siap. Udah jelas langsung beda ya. Kursi beda. Terus saya sekarang pakai kacamata. Dulu belum. Sebetulnya kacamata juga kagak ada minusnya juga sih. Anti radiasi. Anda Mas, saya tidak tahu Anda keadaannya seperti apa. Happy, baru saja kita bahas tadi. Happy, saya happy banget sekarang. Masih kemungkinan besar masih single, Pak. Iya betul, pasti karena terlalu fokus ke CJM. Tapi bukan karena terlalu fokus ke CJM juga, tapi karena memang tidak ada. Intinya adalah gue mau bilang, gue berharap Anda yang di setahun ke depan bisa tetap menjaga CJM seperti ini, yang ya konsisten upload dengan konten yang ada, idealis tetap dipegang. Ya kayaknya kalau itu gue bisa centang nggak sih? Kayaknya oke lah. Konsisten upload tentu saja. Terus kayak ya CJM juga makin berkembang segala macam. Jadi udah tembus 200.000 kan. Tahun lalu pas gue bikin video ini masih 100 ribuan ya. 150.000 atau berapa gitu, lupa gue. Kualitas kalau bisa naikin, skill editing Anda mah. Nah itu kan bener kan bangsat. Ini gue belum loh. Ini dari
ini lihat nih, ini saling nunjuk-nunjuk. Dari saya tahun lalu, CJM 2021 tunjuk ke CJM 2022. Tadi sebelum ngeriak ini, CJM 2022 tunjuk ke CJM 2023. Lihat aja ntar yang 2023 tunjuk ke 2024. Ujung-ujungnya kagak bakal naik-naik skill editing, ujung-ujungnya hire editor. Kayaknya sih bakal ke situ arahnya. Mas, boleh ditingkatkan lagi. Terus karena skill editing gue dari pas gue ngomong ini ke gue yang sekarang gak ada improvementnya sama sekali, kecuali 1 hour later SpongeBob. Kalau bisa mulai belajar edit gambar, edit video, itu juga belum. Lebih lagi supaya tidak terlalu merepotkan editor. Marva Graphic, respect buat Anda editor CJM yang ya lu lihat thumbnailnya termasuk video ini yang benar-benar membantu. Masih dengan Marva Graphic, respect Mas sekali. Setiap video-video CJM tentunya. Dan gue tahu bahwa mungkin kita melewati setahun ke depan ini nggak bakalan gampang. Tapi saya minggu depan ke Bali, chill gaming, pamer. Anda di rumah terus kan? Ini Anda ini. Kemarin nunjuk kayak anjing. Anda kan stres di rumah terus kan? Saya tahun 2022 jalan-jalan terus, Pak. Tapi ya balik lagi, lu udah terlalu jauh melangkah dari tempat awal lu mulai waktu itu. Ya itu betul, itu tidak salah. Ya makin tahun makin jauh. Jadi tahun lalu jauhnya 7 tahun, tahun ini jauhnya ke awal gue mulai 8 tahun, makin jauh. Di tanggal 7 April 2014. Enggak, salah satu yang gue notice juga yang bikin gue ininya agak ini dari tadi, kayak formal banget gitu loh. Gue ngerasa gue tahun lalu terlalu formal. Jadi rasanya udah terlambat juga kalau lu mau menyerah sekarang, apapun yang lagi lu lewatin di saat ini. Jadi kayaknya gua tahun lalu memprediksi ketika gua ngeriak ke video ini di tahun 2022, gua tuh lagi stres, entah apapun alasannya. Tapi ternyata tidak. Ternyata saya saat ini happy aja, happy banget malah. Mungkin lebih happy dari gua tahun lalu dengan segala macam yang tadi kita bahas. Jadi ya I'm fine. Thank you. Saya di 1 tahun lagi. Gue gak tahu yang bakal alami, tapi ya gue rasa selama ini kita udah ngelewatin banyak banget masalah, cobaan, dan ya gue jadi ini sih, jadi apa ya, dari cara dia ngomong gue jadi ngerasa bahwa tahun lalu tuh lebih berat gitu loh dibanding tahun ini. Itu yang gue rasain, kayak kelihatan aja gitu loh, karena gue aja sampai memprediksi diri gue tahun depan akan stres, karena mungkin yang lagi gue alami tahun lalu ya lagi stres gitu loh, lagi banyak pikiran segala macam. Sedangkan tahun ini lebih lepas, lebih chill, lebih banyak yang gak gue peduliin. Pasti ada momen jatuhnya, pasti ada momen merasa nggak. Syukurnya belum ada sampai sejauh ini, masih aman-aman aja. Semoga tidak ada. Gak kuatnya, tapi ya ini ada teman-teman mereka yang dukung kita, kok ada warga-warga CJM di belakang kita. Betul. Jadi gue rasa harusnya kita bisa lewatin semuanya. Tuh kan kayak orang stres kan, kayak orang depresi kan. Gue berharap lu bisa jadi sama seperti gue tahun lalu di 2020 yang bilang ke gue di 2021 untuk sebagai personal bisa lebih baik lagi. Ya kalau itu gue bisa bilang iya lah. Maksudnya kalau misalnya maksud Anda lebih baik itu dalam artian happy, ya much better, much happier Pak dibanding tahun lalu. Bener gak pakai much? Bukan, gak mungkin many happier kan? Gak much, betul. English. Sebagai orang di balik layar bisa lebih meningkat kualitasnya. Sama, gue juga berharap ya Anda di 1 tahun ke depan bisa lebih baik lagi. Banyak banget yang bisa kita improve, Pak. Yep, mulai dari public speaking kita segala macam, masih sering belibet dan lain-lain. Cara kita ngomong, cara kita nyampein sesuatu biar bisa langsung diterima sama. Itu baru kita bahas tadi. Warga-warga yang menonton, ilmu sepak bola itu yang terpenting, karena gimana pun caranya ya kita ini kreator sepak bola gitu kan. Enggak, saya penyiar radio. Meskipun emang sudah jarang. Satu lagi, Anda Mas, tolong lebih sering lagi bikin video sepak bola dong. Tidak dong. Tidak mau. Suka-suka saya kok, Anda ngatur saya. Anda tahun lalu. Anda tidak bisa marah ke saya sekarang kan Anda sudah lewat tahun lalu. Mampus. Ya dong, boleh dong. Kan sudah ada kamera nih, tidak ada alasan dong. Udah ada kamera, udah ada mic. Alasannya saya tidak mau. Saya lagi nggak mood. Kalau mood gue bikin, kalau nggak bikin gue. Nyalain, record loh. Abis pertandingan ngomong aja. Mulai dari Arsenal. Nggak usah, nggak mau. Arsenal ya Mas. Saya aja tidak nonton Arsenal. Orang saya nonton Bali United sekarang. Resolusi Anda buat setahun ini ya,
Meskipun ya ini akan di react-nya sama Anda di tanggal 7 April 2022 sih, tapi ya semoga aja Anda sudah lakukan itu ya Mas. Lebih banyak konten bola. Dan untuk membuat lebih banyak konten bola ya lu lebih banyak harus ngulik, baca artikel, belajar. Kalau itu ya oke lah. Kalau itu masih oke, kayak ilmu mah maksudnya kadang-kadang kan kepake juga di career mode gitu kan, pengetahuan tentang main muda segala macam kepake juga di career mode kan. Jadi kalau ini gue masih bisa setuju yang tadi, tapi tidak tentang sepak bola real life supaya yang lu omongin nih bener-bener bisa jadi informasi gitu loh. Tapi yang terpenting adalah kita jaga konsistensinya. Ya itu gue setuju. Siap. Setahun demi setahun aja chill. Nggak usah terlalu peduli sama jumlah subscribers berapa. Ya nggak penting lah. Karena toh udah ada mereka-mereka yang terus ngikutin kok. Orang datang dan pergi biarin aja. Tapi core-nya mereka-mereka warga-warga CJM yang lagi nonton ini, itu yang mesti lu pikirin. Lo kalau misalnya mau ngasih makan mereka konten, ya itu yang lu mesti lu pikirin, mesti lu perbaiki, lu bikin jadi kualitasnya bagus karena mereka yang bakal nonton. Itu gue setuju. Mereka udah ngikutin lu dari lama loh. Ya. Masa lu nggak berkembang? Please. Good point. Oke. Reminder yang bagus kalau ini ya. Kalau ini ke reminder yang bagus. Kalau tadi ngatur-ngatur konten saya, siapa dia? Saya tidak Apalagi peduli. yang mau gue ngomongin untuk saya di tahun depan aneh juga ya. Nggak, ini bakal lebih aneh pas gue nge-react tahun depan. Gue nggak tahu. Iya, gue dari tadi udah bilang kan cringe. Tahu sih sumpah. Tapi ya sekali lagi kita udah lewatin banyak banget sih tahun ini. Diulang-ulang. Cepet apa? Banyak hal baru juga, dan kita juga mulai udah bisa membedakan lah ya mana orang-orang ya udah mulai bermunculan, mungkin karena ya size CJM juga udah makin gede, udah mulai bermunculan orang-orang yang terlihat ingin menjatuhkan atau orang-orang yang memang ya tulus aja gitu. Buat mereka simple Gitu loh. Ada udah ini, dan saya tidak peduli sama Anda. Eksistensi Anda buat saya tidak ada. sekitar kita udah banyak orang-orang kayak gitu, jadi ya gue berharap lu tidak jatuh di situ. Lu bisa membedakan orang-orang itu. Gua rasa lu bisa lah. Karena aman. Gua di tahun 2021 ini pun juga udah mulai bisa membedakan, dan gua ngerasa semakin gua bertambah umur secara pribadi, semakin kita CJM secara keseluruhan lebih bertambah juga usianya, yang artinya pengalaman kita juga makin banyak, kita bisa mulai bedain orang. Betul. Orang-orang di sekitar kita. Ya. Orang-orang yang kelihatannya mungkin dari luar baik, tapi ya ternyata dalamnya busuk dan cuman mau ambil apa keuntungannya dong dari CJM atau gimana, itu lu harus hati-hati. Aman, siap. Itu aja sih mungkin. Siap. Pesan gua untuk Anda di tahun depan, dan ya semoga sehat selalu Mas. Kesehatan Anda itu. Nah iya kan, ya tahun lalu gua nggak kebayang gua bakal kena corona 3 bulan berturut-turut 3 kali. Sudah mulai. Tapi masih sehat, aman. Jadi tolong ya, semoga makan salad. Ini kan Ratu Glory mulai makan salad. Semoga makan saladnya jadi vegannya mungkin bisa beneran lanjut terus. Boro-boro jadi vegan, makan salad cuma bentar. Tapi sampai sekarang gue masih kadang suka makan salad sih. Karena udah kebiasa juga, udah tahu racikan bumbunya yang gue suka tuh mesti pakai saus apa. Jadi kayak itu tetap ada hal positifnya dari waktu itu gue coba-coba makan sayur di series FGR. Terus mungkin nggak full vegan 7 hari, tapi mungkin Anda bisa seminggu 3 hari atau 4 hari vegan gitu kan, lumayan buat kesehatan. Terus ya itu, tolong CJM FC mau diapain Mas? Saya tanya ke Anda. Boleh di skip nggak? Ya kita lihat, nggak tahu nih Mas ini yang lagi nonton sekarang di tahun depan udah gimana pandemi, saya tidak tahu juga. Aman. Ya ini saya sudah mau ke Bali. Saya tidak bisa melihat ke masa depan, tidak punya mesin waktu seperti Doraemon dong. Dari bacot gua Calvin Makaminang di tahun 2021 untuk Calvin Makaminang di tahun 2022. Sayonara. Nah, udah beres kan? Oke, beres. Oke, jadi kembali ke muka saya besar. Jadi ya itu kira-kira. Jadi dari reaction gue barusan, lu mengerti kan maksud gue bahwa setahun terakhir banyak banget yang berubah dari diri gue juga gitu loh. Dan ini sesuatu yang waktu itu gue juga sempat nge-record video pas tahun baru kan, di awal tahun 2022 gue nge-record. Di akhir tahun 2021 gue nge-record buat nanti gue react di akhir tahun 2022 di channel personal tuh. Itu lebih banyak hal personal yang gue bahas emang. Jadi nanti akan ada reaction lagi, setahun 2 kali saya nge-react. Jadi ini lebih kayak CJM. Kalau di channel personal malah lebih ke personal gue. Tapi ya mungkin sekarang untuk mengakhiri, gue akan kasih pesan buat, ya tradisi kan, jadi kita lanjutin. Gue akan kasih pesan buat CJM di tahun 2023 yang lagi merayakan ulang tahun ke 9 berarti, di tanggal 7 April 2023. Jadi yang pertama, selamat untuk CJM sudah 9 tahun. Setahun lagi tahun depan Anda 10 tahun genap. Ayo mau bikin apa? Nah, masa begini terus? Masa
Masa ini nyalain korek pakai nyalain dew blender pakai korek terus? Masa nggak mau bikin sesuatu ntar 10 tahun? Pikirin dari sekarang. Terus sama kayak pesan gue yang dari tahun sebelumnya, buat tahun ini sehat-sehat selalu tentu saja buat Anda. Ya kalau Anda nge-react video ini berarti Anda masih sehat lah ya, masih hidup segala macam, masih aman, chill. Dan ya nggak tahu, gue yang sekarang happy karena gue menemukan banyak cara untuk happy, untuk bikin diri gue bahagia sendiri gitu loh, dengan hal-hal simple, hal-hal kecil yang ujung-ujungnya membuat gue jadi bisa memilah-milah soal apa yang mesti gue pikirin dan apa yang gak mesti gue pikirin. Gue semakin lama gue sendiri kayak gini, gue makin kenal sama diri gue sendiri, yang artinya gue tahu apa yang akan membuat gue happy dan mana yang enggak. Dan kita hidup, gue rasa, untuk nyari kebahagiaan gitu loh. Jadi di titik gue sekarang, gue happy. Bagaimana dengan Anda di tahun depan? Gue gak mau terlalu banyak ngomong sih buat tahun depan, karena males juga ngeriak, kayak pasti cringe juga kan, kayak tahun ini ngeriak ke tahun lalu gitu kan. Tapi intinya semoga Anda tetap masih happy. Kalau bisa lebih happy lagi dan lebih temukan banyak cara untuk bikin lo happy. Terus gue mau menyapa warga-warga di masa depan setahun kemudian. Semoga Anda semua sehat-sehat selalu. Terus ya udah nggak ada Pak, mesti kayak gue untuk CJM nggak ada target. Gue nggak tahu apakah CJM tahun depan Anda lagi nge-react dengan size channel 300.000 atau gimana, gue nggak tahu. Anda lagi main game apa, lagi main remote apa, gue nggak tahu. Tapi balik lagi intinya semuanya, gak usah pedulin hal-hal yang bakal bikin lu kepikiran, pusing, dan cari kebahagiaan aja, happy-happy aja udah, chill. Enggak, mesti gini, nih happy-happy jangan lu anggap kayak alah happy-happy mulu nih orang apa. Enggak juga, mesti kayak happy itu kan lu bisa, Gue duduk di sini main game yang gue suka ya happy. Happy itu kan simple, sebuah perasaan doang gitu loh. Jadi kayak intinya adalah lu harus bisa milih gitu loh, mana hal yang bisa bikin lu bahagia dan enggak. Dan lu mulai bisa prioritasin sendiri. Gak perlu, tentu saja ya gue sekarang juga udah gak peduli sama apa kata orang. Tapi Anda di tahun depan gue harap bisa lebih tidak peduli lagi. Dan sekali lagi ingat, gak pedulinya itu ada konteksnya. Tadi udah gue bahas, jadi ya lu gak bakal ngeriak ke yang tadi sebelumnya. Tapi intinya adalah ada beberapa bagian yang kita juga gak boleh gak peduli. Ada yang kita harus peduli, tapi sebagian besar gak usah dipedulin dan lu tahu apa itu. Jadi chill aja. Dan jujur gue penasaran sih, karena kalau misalnya sampai Anda ngeriak ke video saya masih sendiri di tahun 2023, berarti lu genap 10 tahun single secara relationship. Atau saya sekarang lagi ngomong ke dua orang, halo mbak, nggak tahu gue, gue nggak tahu siapa, sumpah. Ya iyalah gue nggak tahu siapapun Anda. Kalau ada ya, ya ampun, ini kalau misalnya gue ngeriak sendirian sih anjing, kayak bisa nangis gue tahun depan sih. Pokoknya kalau misalnya Anda masih sendiri, lu 10 tahun berarti. Apa kalau mau samain jomblo 10 tahun menuju CJM umur ke-10? Ya karena kan gue selalu bilang nyambung. Alasan gue bikin channel itu ada hubungannya sama alasan sama kenapa gue udah 10 tahun jomblo gitu loh. Karena waktunya deketan kan. Jadi ya mungkin kalau dibarengin juga gak salah juga sih. Cuman ya udahlah, bodo amat lah, terserah lu mau ada. Kalau misalnya ada wanita tapi Anda tidak happy, buat apa? Ya dong. Jadi yang penting happy aja udah. Dan terima kasih sudah berjuang selama setahun terakhir. Yuk, setahun ke depan lagi, genap 10 tahun. Dah, itu aja dari gue CJM di tahun 2022 untuk CJM di tahun 2023. Oke, jadi itu dia. Sebenarnya lama-lama jadi lumayan rame nih konten perayaan ulang tahun ya anjing ya. Jadi lumayan panjang nih, karena ada segmen-segmennya sekarang loh bang. Ada coret kamera, ada ngeriak ke pesan tahun lalu, ada bikin pesan buat tahun depan. Jadi ya tahun depan kita lihat aja seperti apa. Apakah setup saya akan berubah? Apakah gue udah pindah tempat atau gimana? Apakah saya masih di Jakarta? Tidak tahu. Pokoknya sehat-sehat selalu buat Anda semua yang nonton. Gue sekali gue gak bakal pernah capek untuk ngucapin thank you, karena ya sebullshit-bullshitnya gue ngomong gue gak peduli sama angka subscribers, viewers. Gak bisa dipungkiri ini pekerjaan gue, yang artinya Anda semua yang lagi nonton. Goblok. Mana? Pasang alarm buat nonton UCL, maaf bunyi dia. Stop. Anda yang ngasih makan saya setiap hari. Anda yang bikin gue jadi bisa full time di sini, dan untuk itu gue ngucapin thank you banget.
lo yang jadi member segala macam, terima kasih. Oke, jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk CJM, untuk kita semua. Gue senang banget dengan semuanya yang ada di sini. Mulai dari sehatnya komunitas kita segala macam, gue udah gak perlu bahas lagi soal itu. Mulai dari apa ya, kayak ngejokesnya kita dan lain-lain. Memang kadang-kadang gue suka juga kesel juga, tapi ya juga namanya bercandaan. Namanya juga hidup, nggak mungkin hitam putih doang kan, harus ada sesuatu juga supaya berwarna. Terima kasih banyak buat semuanya. Semoga kita bisa ketemu lagi di tahun depan dalam keadaan sehat. Saya Calvin Makaminang atau CJM di tahun 2022 pamit undur diri, dan sampai jumpa di perayaan CJM ke-9 tahun di tahun 2023. Terima kasih semuanya. Bye bye. So are you gonna die today? You make it out alive. You gotta conquer the monster in your head, and then you'll fly, fly, Phoenix fly.